Sejak pertama kali Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril membacakannya kepada Nabi hingga Nabi hafal. Di pundak para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanahkan teladan pelaksanaan Al-Quran dan mewariskan petunjuk kehidupan bagi generasi-generasi selanjutnya. Rasulullah memberi petunjuk untuk mempelajari Al-Quran dari penghafalnya. Dari begitu banyak sahabat, ada 7 orang yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah. Mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia dikenal sebagai sahabat Rasulullah yang hatinya selalu terkait dengan Al-Quran. Di masa kekhalifahannya, ia berhasil menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf dan menyebarkannya pada beberapa kota. Ali bin Abi Thalib pun memujinya. Kalaulah Utsman tak melakukannya, maka pasti akan kulakukan. Selain itu, Utsman juga mampu menyatukan Al-Quran yang 7 jenis huruf atau dialek sehingga terhindarlah malapetaka dan fitnah perpecahan umat. Di akhir kekhalifahannya tahun 35 Hijriah terjadi kekacauan. Utsman disekap di rumahnya selama 40 hari. Ia syahid terbunuh saat membaca Al-Quran di usia 82 tahun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali merupakan seorang sahabat penghafal Al-Quran yang kuat dan termasuk di antara orang yang pertama kali mendapat hidayah Islam. Ali berislam di usia belia. Beliau dikenal zuhud, waro, dermawan dan menganggap rendah dunia, selalu beramal untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia sangat memahami ilmu Al-Quran. Abu Abdurrahman As-Sulmi berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih pandai dalam Al-Quran daripada Ali." Kehidupan Ali selalu diwarnai dengan Al-Quran. Ali berkata tentang dirinya dan karunia Allah kepadanya, "Demi Allah, tidak satupun ayat yang diturunkan kecuali aku telah mengetahui tentang apa dan di mana diturunkan. Sesungguhnya Allah telah memberikan kecerdasan hati dan lidah yang fasih." Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ia merupakan sahabat Ansor yang cerdas, penulis, penghafal dan menguasai ilmu. Ia mengalahkan orang lain dalam penguasaan ilmu Al-Quran. Ia juga mampu mempelajari kitab Yahudi dalam waktu yang relatif singkat atas permintaan Rasulullah. Selain itu, Zaid juga dikenal sebagai sekretaris kepercayaan Rasulullah dalam menerima wahyu. Apabila Rasulullah menerima wahyu, Zaid selalu dipanggil untuk menulisnya. Zaid sebagai penghimpun Al-Quran dan menguasai informasi tentang Al-Quran. Jasa Zaid dalam upaya kodifikasi Al-Quran sangatlah mulia. Tiada yang mampu menandinginya dan menulis kalamullah. Zaid wafat tahun 45 Hijriah. Kepergiannya ditangisi seluruh penduduk Madinah. Banyak orang yang merasa kehilangan, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, "Hari ini telah pergi seorang ulama besar dan tokoh cendekia." Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay hidup dalam naungan Al-Quran. Ia selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran siang malam dan khatam dalam 8 malam. Umar bin Khattab pernah berkata, "Qori paling baik di antara kami adalah Ubay." Umar juga pernah berkhutbah di Jabiyah sembari menyatakan tentang pengetahuan Ubay terhadap Al-Quran. Umar berkata, "Barang siapa yang hendak menanyakan tentang Al-Quran, datanglah ke Ubay. Ubay telah menjadikan Al-Quran sebagai sumber kebaikan dalam ucapan serta perbuatannya." Ubay selalu menasihati orang-orang untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap perbuatan. Ubay termasuk sekretaris Rasulullah sebelum Zaid bin Sabit. Ia bernama Zaid adalah sahabat yang paling tekun menulis wahyu dan menulis banyak surat. Keduanya menulis wahyu dalam pengawasan Rasulullah. Ubay wafat di Madinah tahun 20 Hijriah. Di hari wafatnya, Umar berkata, "Hari ini telah meninggal seorang tokoh Islam, semoga Allah meridhoinya." Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda adalah seorang hafidz yang bijaksana. Ia termasuk orang yang mengumpulkan Al-Quran dan menjadi sumber bagi para pembaca di Damaskus pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dalam pengakuan Suwaid bin Abdul Aziz dikatakan, jika Abu Darda sholat di Masjid Damaskus, ribuan manusia mengelilinginya untuk mempelajari Al-Quran. Ia membagi-bagikan satu kelompok dengan 10 orang dan dipilih 1 orang ketua. Ia hanya mengawasinya di mihrab. Jika ada yang salah, mereka kembali kepada ketuanya.
Jika ketua yang salah, maka ketua tersebut menghadap Abu Darda untuk bertanya. Jumlah penghafal Al-Quran dalam majelis Abu Darda mencapai 1.600 orang. Beliau wafat tahun 32 Hijriah pada masa Khalifah Utsman di Syam. Ia telah meriwayatkan 179 hadis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia merupakan seorang penghimpun Al-Quran di masa Rasulullah dan membacakan di hadapannya. Ia pernah berkata, "Aku telah menghafal dari mulut Rasulullah 70 surat." Abdullah selalu mengikuti Rasulullah sejak usia belia. Pendengarannya selalu dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran sejak turun kepada Rasulullah. Kiprahnya dalam memelihara Al-Quran tidak diragukan lagi. Ia hidup bersama dan untuk Al-Quran. Abdullah menjadi ulama yang paling tahu tentang Al-Quran. Tak heran jika Rasulullah memujinya dan menganjurkannya para sahabat dan orang setelahnya untuk mempelajari kandungan Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijriah dalam usia 65 tahun. Ia wafat di Madinah dan telah meriwayatkan 840 hadis. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang menghafal Al-Quran. Ia mempunyai perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Abu Musa dianugerahkan oleh Allah berupa suara yang merdu. Suara merdunya mampu menembus tirai hati orang-orang mukmin dan melunakkannya sehingga menembus kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun pernah memuji suaranya yang merdu itu. Ia, Abu Musa, benar-benar telah diberi seruling Nabi Daud. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai banyak para sahabat yang menanti-nanti Abu Musa untuk menjadi imam pada setiap kesempatan sholat. Abu Musa telah mempelajari Al-Quran langsung dari Rasulullah. Ia mengajarkan dan menyebarkannya pada umat setiap negeri yang ia kunjungi. Perjalanan hidup dan kisah mulianya banyak terekam dalam kitab-kitab Thorik. Abu Musa wafat di usia 63 tahun pada tahun 44 Hijriah. Ia telah meriwayatkan 365 hadis. Masya Allah, sungguh luar biasa jejak para penghafal Al-Quran ini. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi sahabat Quran dimanapun berada ya.